Mas Naso, hari ini kita bikin materi atau konten tutorial teknik dasar menggunakan bintik serang di sisi backend. Itu kira-kira apa aja, Coach? Jadi teknik dasar dari pukulannya dulu, teknik dasar pukulan dasar backend pakai bintik serang. Selanjutnya banyak banget yang nanya untuk teknik chopnya menggunakan bintik serang. Ya, oke ya. Pingpong buat sehat, bikin hidup cerah. Pingpong video untuk semua. Semudah itu aja teman-teman. Ini kita langsung bahas ya. Langkah pertama nih, perhatikan posisi kaki dan badan kita. Jarak badan dengan meja kurang lebih satu lengan seperti ini. Kemudian kaki, untuk yang kaki kiri usahakan lebih ke depan sedikit daripada kaki kanan kalian. Tujuannya supaya badan kita menghadap cross ke sudut kiri. Selanjutnya diikutin dengan badan kalian menunduk seperti ini. Ya, itu dulu posisinya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Tak. Lagi, Mas. Tak. Sekali lagi. Tak. Tak. Oke, kita bahas yaitu langkah yang kedua, gerakannya. Gerakannya nih teman-teman ya, perhatikan. Setelah posisi kaki dan badan sudah siap, selanjutnya untuk tangan kalian tekuk seperti ini. Dan posisi bed itu selalu di depan badan kalian dan di atas seperti ini, di atas meja. Oke, itu dari posisi tangannya. Kemudian untuk gerakannya sendiri kalian fokusnya hanya di lengan aja. Tek, tek. Nih perhatikan teman-teman. Tek, tek, tek. Sekenanya aja, jadi jangan pakai bahu begini. Secukupnya aja nih, sekenanya tangan kalian aja begini. Contohin, Mas. Tak, 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 tak. Ya, jadi sekenanya aja nih teman-teman begini. Itu untuk gerakannya. Nah, di sini yang terpenting mau saya informasikan juga ibu jari teman-teman nih. Kalau untuk pukulan backend, mau kalian menggunakan bintik serang ataupun karet licin, ingat ibu jarinya kalian naikin seperti ini. Ini tujuannya supaya menekan bed kalian. Jadi kalau pukulan backend, ibu jari tugasnya menekan seperti ini. Tak, tak, tak. Dan saya ulangin juga, untuk pukulan teknik backend dasar itu, kalian nggak perlu narik begini. Bednya dari sini ini langsung aja nih. Tak, 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 tak. Tuh. Ya, gini aja nih teman-teman nih. Tak, tak, tak. Jelas ya? Nah, selanjutnya di sini akan saya bahas adalah timing pukulnya. Untuk timing pukulnya sendiri, pastikan kenanya di titik tertinggi. Itu wajib, nggak bisa enggak ya. Jadi biar bulannya itu selalu cross. Jadi partner kita pun juga nyaman pada saat melakukan pengembalian bola dari pukulan kita. Ini contohnya kayak gini. Perhatikan timing pukul di saya ya. Ambil, 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 ambil. Kayak gitu aja teman-teman nih. Tak, tak, tak. Nggak usah dipaksain begini, nggak usah. Langsung, tak. Tuh, ya. Jadi gini aja, tak. Langsung pas bulan mantul naik. Ingat, sikutnya buat porosnya aja. Jadi fokusnya di lengan. Tak, gini aja. Sekenanya aja nih. Tak, tak, tak. Cukup. Selanjutnya di sini kita bahas yaitu teknik chop menggunakan bintik serang. Hasilnya seperti apa? Apakah tetap bisa tajam atau enggak? Kita buktikan langsung. Ini saya chop nih teman-teman ya. Cek tuh. Masih tajam teman-teman ya. Cuman bulannya agak tinggi. Nah, sekarang kita usahakan bulannya itu biar pendek juga. Kita coba nih ya. Cek. Tinggi banget ya. Coba chop, Mas. Cek. Cek. Tinggi teman-teman ya. Jadi chopnya itu kayaknya kalau untuk kita kasih tekanan dia akan tinggi. Coba tekanannya kita kurangin dikit. Lagi. Oke teman-teman, kalau kalian menggunakan bintik serang pengen melakukan chop, dia itu kalau kalian tekan panjang itu memang ada sedikit tajam, cuman tingkat ketajamannya itu masih lebih tajam buat karet licin. Jadi kalau bintik serang itu kalian tekan begini ya bisa tajam, cuman bulannya masih parabol. Nih saya contohkan, pengen saya tajemin ya. Tuh, dia parabol bulannya. Beda kalau misalkan karet licin nih, coba.
Tuh, karet licin bisa begitu. Nah, cuman bintik serang ini kalau kalian pengen melakukan chop, kalian sentuh sedikit aja, gerakannya sama kayak chop, cuman sentuh, jangan ditekan, bulannya malah bisa pendek. Coba. Tuh. Tuh. Ya, jadi kalian anter gini aja, teman-teman. Tuh. Dia malah bisa pendek. Kalau kalian tekan begini memang tajam, tapi bulannya agak tinggi. Saya kasih contoh lagi nih. Tuh, lagi coba. Tuh. Bisa pendek coba kalau bintiknya. Ayo. Lagi. Tuh. Jadi paling saran saya, memang sesekali bisa teman-teman ya. Jadi kita tekan tapi gerakannya sedikit, jangan dipanjangin kayak karet licin. Bisa aja. Tajam pendek juga bisa kok. Ayo. Tuh teman-teman, bisa setajam itu. Jadi gerakannya sedikit tapi penekanannya maksimal. Cek gini aja. Coba. Cek. Tuh lagi, masih agak tinggi. Cek. Oke. Cek. Masih tinggi loh. Lagi. Cek. Tetap solusinya sih kalau pengguna bintik serang pengen melakukan chop, kalian taruh begini aja, itu untuk bola-bola tertentu ya, case tertentu, misalkan servis pendek. Coba Mas Santoso servis tajam pendek. Paling gini aja nih teman-teman, tuh bisa pendek begitu. Cuman kalau yang chop panjang, karena ini mungkin karena bintik serang teman-teman ya, jadi kalau panjang ya mendingan kita serang begitu aja kan. Contoh panjang ini masih nyambung tutorial yang kemarin. Tuh, namanya juga bintik serang ya, jadi kita harus menggunakannya untuk serang lebih maksimal. Bukan berarti nggak bisa untuk chop ya, saya ulangin, bisa tajam tapi bulannya masih agak tinggi. Untuk bisa biar rata sama net bisa sebenarnya kita tekan cek, tapi gerakannya sedikit. Nih saya contohkan lagi nih, coba Mas. Nih teman-teman, cek, tuh bisa. Cuman kayaknya lebih kurang efektif lah ya, lebih efektifan kalau karet licin untuk chop. Jadi kalau bintik serang, kalau panjang kita serang, paling solusinya seperti itu aja. Nah kemudian kalau teman-teman pengen melakukan chop menggunakan bintik serang, terpaksanya pengen nyerang tapi posisinya nggak pas, itu paling lebih efektif kalau kita gunakan teknik flashing. Nih contohnya, servis panjang Mas. Nih teman-teman, paling begitu aja solusinya ya. Kalau pengen panjang terus bulannya itu flat sama net, artinya nggak parabol, solusinya paling begitu aja teman-teman, agak di flashing lagi. Contoh lagi Mas. Cek, tuh lagi Mas. Flashing, tuh ya. Flashing. Paling gitu aja teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin yang saya share. Nah sekarang langsung Mas Santoso akan nyoba untuk teknik dasar menggunakan bintik serang tadi. Mas Santoso juga harus belajar, jadi nggak cuma konten-konten aja kita Mas ya. Oke, jadi bareng-bareng belajar sama teman-teman di rumah. Mas Santoso teknik menggunakan bintik serang untuk pukulan dasar bagiannya dulu. Nanti ada beberapa yang pengen berkomentar, silahkan, tentunya untuk membangun kita bersama teman-teman ya. Nah sekarang Mas Santoso kesini Mas, ini bednya silahkan dipakai. Langsung ke teknik dasar pukulan bagiannya dulu ya. Oke ya, jangan digerakin begini. Oke. Ibu jari nekan ke atas begini ya, terus nunduk ya. Oh, gerakannya ke ini ya. Sekenanya lengan aja ya, jangan ditambahin bahu. Tak ya, tak ya, oke, terus bagus lagi. Ayo dikit lagi, yang penting gerakannya ini dulu. Tak, bagus, tak ya, itu dulu ya. Jadi yang pertama mungkin gerakannya Mas Santoso masih kagok ya, masih kadang-kadang pakai bahu kan, bau. Pergelangan juga masih kadang-kadang nggak apa-apa, wajar. Tapi untuk pertama buat teman-teman di rumah juga inget ya, pada saat kita melatih teknik dasar jangan fokusnya ke yang penting bola masuk. Jangan, bolanya masuk kalau gerakannya salah ngapain, nggak latihan. Jadi mendingan gerakannya bener dulu. Kalau gerakannya udah bener, bolanya pasti masuk. Tapi kalau bolanya masuk belum tentu pukulannya bener ya. Secara teknik kurang lebih seperti itu. Nah mungkin hari ini materinya cukup ini dulu Mas ya. Teknik dasar teman-teman ya, menggunakan bintik serang di sisi backhand. Tadi saya nge-share tentang pukulan backhand, teknik dasar, kemudian teknik chop ya Mas ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Next video saya akan bahas tentunya teknik yang lebih menarik lagi dan bermanfaat tentunya buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya Tristan dan Pasan. salam.